Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Eka Pratama, NIM 21302090. Saya membuat video ini dalam rangka menanggapi dan memberikan komentar tentang sebuah artikel yang bertemakan Pupuk Indonesia gandeng Wika Industri Manufaktur percepat akselerasi kendaraan listrik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Baik, di sini saya telah mengambil beberapa inti dari artikel tersebut, yakni dalam rangka mendukung percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB di tanah air, PT Pupuk Indonesia atau PT Persero menjalin kerjasama dengan PT Industri Manufaktur atau WIMA yang merupakan mitra kendaraan listrik GESITS. Selanjutnya, selain Pupuk Indonesia, terdapat beberapa BUMN yang melakukan penandatanganan MOU tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Antara lain PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, MIND-ID, PT Telkom Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT Jasa Marga. Baik, di sini saya akan menanggapi artikel tersebut. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa perkembangan motor listrik di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Nah, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, bahwa motor listrik ini telah didukung penuh oleh pemerintah Indonesia untuk dikembangkan dalam Indonesia. Juga tertulis dalam artikel tersebut, terdapat perusahaan BUMN yang melakukan kerjasama dengan PT perusahaan kendaraan listrik tersebut. Salah satunya adalah kendaraan listrik GESITS. Nah, adanya perkembangan kendaraan listrik di Indonesia tersebut memberikan beberapa keunggulan kemanfaatan untuk perkembangan kendaraan di Indonesia sendiri. Selain itu, kendaraan listrik di Indonesia juga sangat bagus untuk di era zaman modern seperti ini. Misalnya saja dalam hal kemanfaatan seperti berkurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang saat ini semakin berkurang. Selain itu, bahan bakar minyak yang dalam beberapa periode ini semakin mahal, motor listrik menjadi sebuah solusi yang bagus untuk pengembangan untuk kendaraan bagi masyarakat di Indonesia sendiri. Selanjutnya, dalam segi keramahan lingkungannya. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, di Indonesia itu kan banyak sekali kendaraan yang masih memakai bahan bakar minyak. Nah, itu menimbulkan suatu polusi udara. Nah, semakin hari semakin bertambah. Dengan adanya motor listrik, itu sangat bagus menurut saya, karena dalam segi keramahan lingkungannya, motor listrik sangat ramah lingkungan. Selanjutnya, dalam dilihat dari kepraktisannya. Nah, dari segi kepraktisan, motor listrik juga sangat praktis untuk digunakan dalam jarak dekat. Misalnya saja ibu-ibu biasanya untuk pergi ke pasar, pergi ke supermarket dan sebagainya, itu tidak perlu menggunakan motor berbahan bakar. Namun
dalam segi kekurangannya, misalnya penggunaannya itu kan penggunaan jarak jauh ya mas. Saya motor listrik seperti yang saya lihat itu belum bisa untuk digunakan untuk dalam jarak jauh. Dari segi kepraktisan pengisian bahan bakarnya juga belum bisa digunakan untuk jarak jauh. Nah, itu menjadi kekurangan dalam segi penggunaan jarak jauhnya tersebut. Menurut tanggapan saya yang saya simpulkan di atas tadi, sebelumnya saya mendukung penuh atas penggunaan motor listrik di Indonesia, karena mengingat sumber daya alam kita yang semakin lama semakin berkurang, semakin mahal dan sebagainya, hingga timbul polusi udara yang ada di Indonesia sendiri. Nah, mungkin di masa depan akan ada pengembangan pengisian baterai motor listrik maupun mobil listrik yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia. Nah, yang saya harapkan dari Indonesia sendiri tertatanya pembuatan, misalnya Indonesia bisa mengambil sebuah keuntungan dari teknologi kendaraan listrik di luar, bukan hanya motor listrik saja, tapi juga mobil listrik. Karena saya pernah menemui pembuatan mobil listrik di Indonesia, namun tidak didukung penuh oleh pemerintah. Nah, dukungan pemerintah itu juga sangat diperlukan untuk pengembangan motor maupun mobil listrik di Indonesia. Karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, pastinya industri tentang kendaraan listrik di Indonesia akan mati. Seperti itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.